warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni, presentasi yang menarik dan menggelitik sebetulnya ya. Sudah cukup banyak pertanyaan di chat room. Saya juga ingin menyampaikan kabar dari panitia bahwa waktu kita yang sedianya hingga pukul 17.00 masih bisa diperpanjang hingga 17.30. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang ingin lebih dielaborasi, dipersilakan. Kenapa kami memohon pertanyaannya disampaikan di chat room, karena supaya semua pertanyaannya lebih terstruktur dan mohon maaf nggak kemana-mana gitu, seperti yang biasa terjadi kalau kita berdiskusi secara langsung ya. Harusnya saya juga nggak boleh bertanya ini, tapi saya saking tergelitiknya sempat juga menyampaikan pertanyaan. Saya pikir Pak Doni bisa mulai merun through beberapa pertanyaan yang sudah ada di room. Ya, ini saya lagi baca satu-satu, dipanjang juga. Ya, cukup banyak. Ya. Cukup banyak. Sambil membaca itu, kalau memungkinkan nanti juga mohon disinggung. Tadi sebetulnya sudah disinggung Monas ya. Mungkin ada beberapa hal lain lagi yang bisa, beberapa lokasi dan pusaka-pusaka lain yang juga bisa disampaikan di sini. Karena sebagian besar tadi yang Pak Doni sampaikan memang hal-hal yang sudah di level dunia ya. Dan saya pikir teman-teman di sini juga perlu mendapatkan pencerahan tentang hal-hal yang levelnya juga masih di Indonesia. Mungkin begitu, Pak Doni. Ya. Oke. Nah, ini sambil masih baca nih, soalnya pertanyaannya panjang-panjang, ada yang tanggapan. Mungkin satu-satu kali ya. Oke. Terima kasih semuanya. Saya mau coba ada tanggapan dari Mbak Zia Diana Mutia. Ya, saya memang tadi awal sudah bilang bahwa kayaknya nilai kriteria usia itu menjadi suatu hal yang sangat relatif ya. Kalau dia punya nilai pembelajaran, pendidikan dan macam-macam itu tentu punya hak yang sama lah ya. Tapi kan sekali lagi di sini saya sharing di sini bukan sebagai orang yang punya wewenang melakukan penilaian terhadap terhadap suatu objek itu punya nilai budaya atau enggak. Saya lebih coba mengajak bagaimana kita mempunyai pedulian dan kita coba mempelajari itu sehingga kita bisa menularkan ke orang lain. Jadi kalau misalnya contohnya kayak di sini disebutkan lanskap kapal PLTD Apung yang terjadi pasca tsunami ya. Ini mungkin kalau kita mau lihat pasti ada suatu nilai historis di situ yang maha dahsyat lah bencana itu dan membuat kita terhenyak dunia bahwa dan itu sebagai suatu monumen bisa saja menjadi suatu sumber desain ya. Cuman lagi-lagi kalau kita bicara desain tentu penggalian desainnya harus bisa integritas dengan si maknanya gitu ya. Jadi supaya mohon maaf nih ya, kadang-kadang kita tuh suka sebagai seorang desain karena saya juga punya latar belakang arsitektur. Kadang-kadang kita bikin suatu desain monumen, tugu, tapi desain landscape-nya itu kita nggak connect kan dengan message yang mau kita. Ya, sambil menunggu Pak Doni tersambung kembali, saya sedang run through pertanyaan-pertanyaan dan komentar-komentar ini ya. Sangat menarik karena angle-nya, sudut pandangnya dari apa namanya, dari sudut yang sangat beragam dan sekali lagi menimbulkan multi interpretasi yang sebetulnya kalau saya lihat adalah baik sekali ya. Kenapa? Karena dengan adanya dialektika itu kemudian terjadi hal-hal yang memperkuat posisi pusaka itu di dalam kehidupan kita. Mau dari angle manapun itu, saya pikir tidak terlalu masalah, tapi efek dari
diskusi itu yang menurut saya menjadi hal yang sangat penting. Ya. Jadi kembali tadi ya, mungkin kita tuh sebuah kejadian itu bisa kali tadi kalau contohnya tadi yang PLTD tadi itu bisa lah kita lihat itu sebagai heritage-nya itu bisa lebih apa namanya bisa lebih punya nilai kalau desainnya pun juga bisa dilakukan lebih integritas dengan maknanya sebenarnya maunya apa gitu yang dilakukan. Kira-kira gitu. Terus tadi ini ada lagi bisa dilanjutkan teman? Ini pertanyaan tadi ada panjang juga tadi. Selanjutnya. Tadi Mas Meda, iya bisa di paste lagi, tolong, Om. Ya memang gini, saya rasa soal yang namanya desain, desain landscape budaya yang kaitannya dengan pusaka seperti tadi itu memang sangat kaitannya dengan tourism karena nggak ada cara lain. Bukan nggak ada cara lain, salah satu tujuan orang membuat itu kan supaya orang datang dan punya nilai ekonomi untuk sekitarnya. Tapi kalau kita mengapresiasi, tentunya kita harus tahu bahwa dia punya nilai juga di situ. Ada satu komentar lagi dari dia. Saya juga ingin bertanya terkait selama ini banyak konsep perencanaan lanskap pusaka kurang menghargai kondisi existing dan tidak menggali data-data sejarah yang sangat penting. Contohnya adalah kota pusaka yang menghadapi keadaan serupa adalah di kota Sawalunto untuk penataan kawasan Taman Silo yang merupakan bekas tambang batu bara yang akan diajukan sebagai warisan budaya dunia. Bagaimana tanggapan Pak Doni mengenai desain lanskap yang mungkin masih kurang menggali data-data sejarah pada sebuah situs? Bagaimana analisa tapak atau yang tepat sebelum desain lanskap pusaka? Karena seringkali keputusan-keputusan terkait pembangunan fisik yang keliru dapat mengacaukan kemudian, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang irreversible, yang tidak bisa kembali lagi. Oke. Ya, oke, waduh, ini pertanyaannya mantap nih. Jadi kalau saya sih gini, memang banyak lah contoh hal seperti itu ya. Nggak usah bicara Sawalunto yang baru akan mulai kita lakukan untuk dipromot gitu ya. Kita mungkin bisa contoh kayak misalnya Candi Borobudur aja deh, ya. Apakah kita bisa bilang sebagai seorang arsitek landscape, kita bisa bilang bahwa site plan keseluruhan kompleks Candi Borobudur itu punya integrasi yang kuat dengan Candi Borobudurnya sendiri. Jadi sekarang gini, kalau kita oke lah, mungkin kita punya secara seorang arsitek landscape itu punya satu buku pelajaran pertama Landscape of Man itu ya. Di situ dan secara ilmu arsitektur juga zaman dulu itu tidak pernah dipisahkan dikotomi antara arsitektur dan arsitek landscape, nggak ada. Yang namanya desain arsitektur itu ya selalu antara si arsitekturnya dan landscape-nya. Begitu. Artinya sebuah karya yang sifatnya karya pusaka, khususnya landscape budaya itu pasti berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Apakah konteksnya mau mikrokosmos kayak, mau makrokosmos kayak, atau mungkin sekedar level site kayak, atau gimana. Jadi kalau ada Borobudur ada di situ, tentunya nggak mungkin, bukan nggak mungkin. Kalau Borobudur didesain di situ, di satu ujung puncak bukit, bisa dipastikan bahwa lingkungan sekitarnya juga didesain oleh si arsiteknya. Nah, pertanyaannya sekarang, pernahkah dijadikan penggalian yang serius untuk mereinterpretasikan bagaimana desain lanskapnya kawasan Borobudur yang hubungannya punya kaitan dengan si Borobudur itu sendiri sebagai suatu teks dan ada konteksnya. Nah, itu tadi seperti itu tadi. Sawalunto itu kalau kita ngelihat, bukan Sawalunto aja ya, misalnya gini, saya rasa yang jadi problem besar adalah konsep bahwa untuk mau tampil cantik tadi. Ada satu tugu atau entah benda arsitektur yang punya nilai heritage dan kita membuat satu desain landscape sekitarnya, kita melihatnya bahwa gimana caranya tampil lebih cakep, lebih cantik segala macam. Tanpa mau coba ngelihat bagaimana konteksnya. Gitu. Jadi apakah kita harus tampil cantik? Nggak mesti kok, orang nilainya kan nggak cuma nilai artistik aja. Ada nilai yang lain. Jadi saya rasa itu tetap yang namanya data, penggalian lebih dalam terhadap kandungan historis, itu tetap perlu. Makanya selalu saya bilang tadi, ada yang namanya
desain yang kalau kita tanya dengan heat source itu ada hubungannya dengan in situ atau ex situ. Kalau kayak yang di Vietnam War Memorial itu ex situ, mungkin itu nggak terlalu banyak masalah karena itu tidak dibangun di Vietnamnya. Tapi kalau kayak misalnya yang in situ, kita harus pikirin itu gimana cerita di situnya gitu loh. Nah, jadi itu yang saya rasa keputusan-keputusan yang diambil adalah coba deh, jangan terlalu berpikir beautifikasi deh. Ini sebenarnya kritik juga buat pendidikan lanskap kita bahwa yang namanya desain lanskap itu kok cenderungannya mikirnya pengen cantik gitu. Mungkin saya salah ya, mungkin saya nggak update ya. Tapi kalau kita lihat di tataran praktis di mana proyek-proyek yang udah ada dan kita lihat di ya mungkin di situs-situs atau apapun, keinginan untuk tampil cantik itu lebih besar dibanding mencari sebenarnya maknanya apa sehingga desainnya itu bisa lebih related. Kalau kayak tadi kita lihat di museo Park Museo di Alicia itu, landscape-nya dibikin aja polos gitu, padang seperti itu. Paling cuma entrance-nya aja kalau kita lihat di Art Daily itu kan cuma entrance-nya aja dengan secara sederhana gitu ya, tapi meaning-nya itu yang dikuatkan oleh mereka gitu. Jadi kalau kembali lagi untuk pertanyaan Rahman, interpretasi dan renungan kan selalu terjadi dalam hal sebuah pusaka. Apakah ini sesuatu yang wajar? Wajar. Jelas wajar, karena memang kalau kita bicara tentang desain yang seperti ini, kekuatannya ada di interpretasi. Di situ udah adu interpretasi itu yang harus dilakukan. Makanya arsitek landscape tidak bisa bekerja sendiri. Arsitek landscape harus didukung oleh arkeolog, harus didukung oleh ahli sejarah, dan yang lebih jelasnya lagi, data-datanya itu yang tadi harus valid deh. Jadi jangan kayak kita mencari sumber pada guide lokal tadi yang nggak bisa membedakan mana yang folklore dan yang mana yang mitos dan mana yang fakta gitu. Kira-kira seperti itu. Gitu. Oke. Lanjut. Baik. Pertanyaan berikut dari tadi pertanyaan gue sudah somewhat kau singgung. Kita masuk aja ke pertanyaan komentar mungkin ini ya dari Pak Meda Baskara. Saya sepakat merasakan experience kawasan pusaka yang memunculkan apresiasi terhadap desain lanskap dan ini sangat mendorong industri pariwisata, traveling. Lalu saya kalau lanjut ke pertanyaan Pak Sofyan Amir, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya lebih ke pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya atau pusaka budaya. Sedangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 kalau ditetapkan sebagai cagar budaya itu harus dilindungi dan dilestarikan. Pertanyaan saya dalam menata kawasan pusaka budaya, pendekatan lanskap yang bagaimana yang cocok diterapkan agar kawasan tersebut aspek perlindungannya tetap terjaga. Saya rasa kalau kalau Pak siapa tadi, maaf? Pak Sofyan. Pak Sofyan mungkin saya agak karena saya tidak terlalu paham soal bagaimana di pelestariannya ya. Saya yang sekedar cuma beberapa tahu aja. Kalau untuk perlindungan pelestarian itu kan, kalau menurut saya yang lebih kita bisa lakukan untuk punya penguatan itu adalah sebenarnya rencana konservasinya gimana sih, gitu loh. Jadi kalau kita berkaca kepada OUV atau pada predikat yang diberikan oleh UNESCO terhadap situs menjadi World Heritage Sites, itu kan dalam dokumen pengajuannya itu selalu yang menjadi penilaian adalah setelah apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga authenticity dan integrity-nya. Jadi ada argumen authenticity dan integrity yang sangat penting bagi mereka, dan sorry to say, menurut orang-orang e-commerce yang pernah saya temuin, Indonesia sangat lemah dalam penyusunan argumentasi tersebut. Dan inilah yang menjadi satu argumen bahwa ini adalah menjadi pelestarian harus dilindungi atau tidak gitu. Dan terlepas dari politiknya ya, bahwa ini ada kekuasaan di wewenang kepala daerah kah atau di gubernur kah, atau udah levelnya nasional kah, segala macam. Tapi bagaimana kita menyusun suatu dokumen tentang bagaimana pemanfaatannya ke depan dan bagaimana kita melestarikannya itu, dan apa yang akan harus dilakukan kalau terjadi kondisi-kondisi tertentu, itu yang menjadi suatu dasar penguatan bahwa ini adalah layak dan kalau digugat segala macam. Dan
Satu lagi, bagaimana caranya dia menghidupi diri sendirinya. Kalau kayak World Heritage Center itu kan setelah memberikan predikat World Heritage Sites, apakah kita dikasih duit? Kan tidak. Ya kan malah kita bayar ke UNESCO. Kan gitu. Tapi kan yang jadi pertanyaannya adalah buat mereka adalah, loh, saya sudah kasih kamu predikat situs pusaka budaya dunia. So what will you do about that? Kalau kamu nggak bisa ngejual itu untuk kebutuhan kamu, ya salah kamu sendiri kan gitu. Makanya mungkin itu juga yang menjadi problem di kita, kenapa kita kok dikit sekali punya situs itu gitu. Padahal kita punya kandungan yang sangat besar. Kita sangat kalah sama India. India tuh punya puluhan. Gitu loh. Jadi nah ini yang buat saya itu memang willingness terhadap apa namanya perlindungan ini yang masih sangat kurang dari mungkin kalangan yang punya kekuasaan. Tapi satu lagi yang mungkin yang perlu kita pikirin adalah sebenarnya tadi, di sumber ekonomi. Bagaimana ini bisa menjadi sumber ekonomi buat warga sekitar. Jangan warga sekitar itu cuma sekedar objek aja gitu. Dia harus menjadi subjek. Gitu. Jadi dengan keberadaannya situs itu dilindungi menjadi satu cagar budaya, setelah desainnya juga benar, desainnya juga bagus, juga bisa menyuarakan teksnya, maknanya itu, si itunya juga warga sekitar juga bisa mendapatkan keuntungan dari situ, minimal guide yang benar deh gitu loh. Kira-kira seperti itu. Jadi saya rasa panjang lah untuk hal itu yang perlu kita bicarakan. Nah, ini ada dari Kang Dian ini. Ada pengalaman ketika mendesain landscape yang humble dalam rangka menghormati kehadiran sang pusaka, dia komentar sebagai kurang effort dengan punya gini aja. Nah, ini challenge bagi kita. Betul, Kang. Ini memang problem. Tapi saya rasa kalau kita punya tim yang kuat dan kita punya interpretasi yang kuat dan kita punya argumentasi yang kuat, ini bisa kita tembus. Karena kekuatannya memang di argumentasi tadi. Bahwa kita bisa berkaca bagaimana pengajuan kita terhadap situs kita untuk dijadikan situs pusaka budaya dunia, itu kita selalu kalah di argumentasinya kok, menyusun argumentasi terhadap authenticity dan integrity, autentisitas dan integritas. Jadi saya rasa itu yang punya problem yang di kita gitu.